masak guys, mantap bener. Po. Wih, apa tuh? Rame banget. Rusuh. Belum mateng. Sekarang kita akan membuat menu spesial. Kenapa bikin menu spesial? Kenapa? Karena temen aku akan datang, Po. Siapa? Teman dekat aku yang sudah lama tidak berjumpa. Cewek cowok. Cowok. Ganteng nggak? Ya gantengan saya lah, Po. Dia mau ngapain? Mau makan? Apa mau masak? Katanya sih mau nyobain makanan. Mau nyobain gitu. makanan kita. Dan makanan kali ini adalah mie rebus Minang. Oh, mie rebus Minang. Betul. Jadi yang membedakan ini adalah, Po, kita menggunakan cabai gilyang dan juga rempah gilyang. Di bubuk ini, Po, ada cengkeh, ada kayu manis, ada bunga lawang. Kapulaga kayaknya. Kapulaga juga ada. Ini komplit banget. Jadi warga-warga kalau mau bikin bisa langsung ke pasar dan pesan rempah giling. Rempah gilyang. Oke, kalau gitu, Po, langsung aja, Po. Bahan-bahannya di sini sebutin aja, Po. Ada telur. Betul, telur. Terus, Mie. betul, mie. Kaldu jamur. Ya. Penyedap rasa. Terus ada bawang merah, bawang putih, tomat. Terus ada di sini udah ada daun bawang dan juga seledri. Ya udah, kamu motong-motong. Aku bakal menggoreng telurnya dulu, Po. Oh, telurnya digoreng. Telurnya digoreng. Ibu-ibu. Udah pernah nyobain belum? Belum pernah? Oke, Bu, ntar kita cobain bareng-bareng. Aku bantuin, Po. Apa nih, Po? Ini ya, bawang merah ya. Iya. Sambil nungguin minyaknya panas, warga-wargi. Jadi kita iris aja. Nanti tomatnya dipotong apa nih? Segi memanjang. memanjang, Po. Kang Adit, ini Wih. kan mie-nya mie apa ya gitu ya? Bisa nggak Pak kalau kita pakai mie yang kayak mie basah? Boleh, mau pakai mie kuning, terus mie Mie telur. gomak ada juga dari Iya, Medan yang mie gede-gede. gomak, bisa. Terus spaghetti yang bahannya Bisa itu dikreasikan, Po. Ini, Po, ini juga minyaknya udah mulai panas. Jadi langsung aja warga-wargi kita ceplok dulu telur kita. Po, ini sudah jadi 3 ceplok. Nih kita tiriskan dulu aja. ya. Iya. Tiriskan. Kita pindahin juga minyaknya sedikit, Po. Oh, biar untuk menumis ya. Kita tumis. Banyakan. Kita pindahin dulu aja. Kita masukin yang pertama. Bawang merah. Minyaknya dikit ya. Dikit aja, Po. Dikit Bawang lu. putih. Ya, boleh. Sampai matang itu nggak kurang Kang Adit. Tambahin minyaknya dikit, Po. Set. Kenapa dikit aja, Po? Soalnya kita ini bakal ntar masukin air, Po. Oh. Ini Gitu. modelnya mie agak nyemak-nyemak atau berkuah? Berkuah, Po, ini, Po. Berkuah. Ini kalau ada campuran topping kayak bakso, bisa ya Kang Adit ya? Boleh banget, Po. Ayam, Boleh pilet. banget. Ini kalau telur aja. Tapi kan kita lagi nyarinya yang simpel-simpel nih, Po. Kok ditambahin kayak kol sawi seger juga Wih, Kang Adit. kayak enak banget, Po. Nih, ini udah harum, udah berubah warnanya juga. Udah kuning Keemasan. Jadi kita bisa langsung masukkan si cabai yang sudah digiling. Cabai giling. Ini pasti nanti warnanya tuh pasti bakalan cantik banget. Cakep banget, Po. Karena merah. Tuh, liatin tuh. Nah, rempahnya, Po. Rempah lu, Po. Rempahnya berapa semua? Nah, rempahnya, oh jangan semua. Kita kasih setengah sendok teh, boleh. Setengah sendok teh. Nah, lebih dikit, oke. Nih, kita lanjut dulu osrek-osrek. Baunya langsung semerbak. Semerbak langsung. Ibu-ibu, wanginya gimana ini? Udah mulai harum tercium belum? Harum. Oke, kalau udah bukan harum lagi, ini mah pedas. Nyagrak. Nyegrak. Po, masukin, Po. Daun bawang, Po. Wih, semua nih. Masukin. Kita bisa sekarang masukin air aja. Bisa juga nih, Po. Kalau ibu-ibu di rumah punya kaldu sapi atau misalkan ada kaldu ayam, itu boleh banget. Tapi kan karena di sini kita mau pakai kaldu jamur, jadi kita tambahin air baru nanti kita Kalau ada akan ceker-ceker juga enak ya. boleh. Oke, Po. Jadi sekarang kita tinggal tunggu mendidih. Lalu kita masukin nanti tomat, telur, abis itu baru kita kasih mie-nya. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oke, Po, sekarang ini telur sudah dikosrakin. Masukin ya telurnya, Bu, ya.
Jadi tipsnya adalah Po, biar tidak menjadi telur dadar dalam kuah, kita kecilkan apinya sambil diputer. Kalau didiemin, nanti takutnya malah menggumpal Po. Jadi nggak merata ya. Iya. Nggak mencar. Nggak mencar, lihat ini kan cakep banget ini lihat tuh. Cakep banget. Sekarang kita Iya. bisa masukin tomatnya dulu Po. Jadi dimasak sedikit tomatnya. Hup, bismillah. Nah, kita aduk-aduk. Ya. Kita garam gulain dulu. garam. Garam gula. Kita rasain dulu Po. Setengah sendok teh, cobain dulu. Kurang, boleh. 1 sendok teh. Terus kita tambahin lihat penyedap. Nah, penyedapnya jangan terlalu banyak kali ya. Banyak. Setengah, iya. Dan juga kita tambahin kaldu jamur. Ini boleh 2-3 setengah sendok teh. Oke, kita aduk-aduk dulu. Tinggal tunggu sampai agak layu sedikit tomatnya. Kita masukkan mie-nya dan langsung kita sajikan. Oh ya Po, aku hampir lupa. Jadi kalau misalkan di Minang sana, kata teman saya, di sana tuh biasanya pakai selada, dipotong tipis-tipis Po. Oh, dipotong. Dipotong tipis-tipis, buat jadi penambahan rasa juga. Oh, jadi mungkin ini kan kayak masih fresh, jadi keras-keras Iya, ya. kerenyes-kerenyes. Nih kita masukin dulu mie-nya. Ibu-ibu udah siap belum nih ibu-ibu? Tuh, udah mau disajiin nih ibu-ibu. Jerawat wajah tampan sangat mempesona. Lihat nih Po, kuahnya merah banget kan? Merah banget, bedok banget tuh. Rinduku. Kita pakein telur di sini ya Po. Ih, cantik. Ini dia mie kuah Minang ala Kang Adit dan Po Citra. siap untuk disantap. Hatiku stop, kau mencuri hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Hatiku stop, kau mencuri hatiku. Waduh, ibu-ibu udah siap nih menyobain. Tapi tunggu dulu ibu-ibu, karena ada temen aku, Besti dari kecil, mau datang mau nyobain makanan kita. Jadi ntar kita makannya bareng-bareng, tenang. Buruan, Bang Adit udah lapar ini. Mana temannya nggak datang-datang. Ntar Po, ini juga aku bingung Po. Telepon dah. Pinjam HP, Sampai mana? kan HP-nya baru. Lah emang ada nomornya? Lah, masa nggak hafal teman sendiri? Bentar, 08 05 87 235 679 321. Udah cepat ah. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Sibuk kok. Kayaknya masih di luar negeri dia. Masih di luar Soalnya negeri. temen gua kali ini, artis Po. Bule. Wah, ini mah bukan boleh lagi. Wangi apaan nih dari tadi? Nah. Nih, ini dia, brother. Aduh, sehat. Gak mau. Peluk juga. Nggak boleh peluk. Ibu, ayo peluk sama si ibu tuh. Po, kursinya mana? Asisten kursi. AI. Oh. Nah. Nih, Po, kenalin temen gue. Oh, ini. Ini Mas Elang. Dari luar negeri. Iya. Baru beres syuting film di Korea. Ibu-ibu. Asongaseo. Film Korea, film apa? Kan bukan orang Korea dia. Bro, kasih tahu nih. 402 Rumah Sakit Angker Korea. Oh, itu syutingnya di Korea. Syutingnya di Korea. Yaudah, Po. Kita cobain dulu, kita makan dulu, baru ntar kita lanjut ngobrol-ngobrol. Kepo. pengen Boleh. Kamu mah ngeliat cowok dikit aja. Kepo. Ini kan lebih muda. Bro, jadi kita lagi bikin mie rebus Minang gitu. Ini yang bikin beda sama mie rebus pada umumnya apa? Po, jelasin. Mie rebus Minang itu pakai cabai giling sama rempah-rempahnya itu yang strong, Ya. bubuk-bubuk pala. Jadi di dalam rumah Apalagi itu, Bro, kayu manis. kita pakai ada kayu manis, terus juga ada bunga lawang, ada cengkeh. Jadi si rasa mie-nya tuh bener-bener lebih berempah. Oh, oke. Coba yang Yuk, sikat. silakan. Hmm.
Minang banget ya? Minang banget ya? Ada asem-asemnya. Ya. Pedes pasti. Nah, kalau asam gara-gara sebelah Po Citra. Enggak ada tomat. Biasanya kayak gitu. Enggak mau tomat. Pakai tomat. Aku kan manis kan. Gue cobain kuahnya ya. Gas bro, gas. Oh ini yang paling penting nih kalau mie rebus mah kuahnya yang paling penting. Betul banget. Oh. Sudah bener. Ya. Bener. Ini gue pertama kali nih nyobain mie rebus Minang. Nah bro, dulu kan waktu Lampung kan? Lampung. Iya, Lampung. Oh, Po. Kita tuh Lampung dia. Oh lampu aku juga sama lampu. Oh, enggak. Benar, gisting. Aku gisting tanggamu. Tabung. Pulang besok bareng ya. Naik kapal feri kan? Nah, gimana nih bro? Mie rebus Minang. Mantap. Mantap. Untuk pertama kali nyoba, mantap. Pedasnya dapat, asemnya dapat, gurihnya dapat. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Masakan empok. Masakan empok kita masak berdua, Po. Jangan suka begitu. Oke, warga-wargi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Elang, kita lihat lu nih, cuplikan trailer film 402 Rumah Sakit Angker Korea yang satu ini. jelangkung, 우리 여기 있어요. 와주세요. Hai, kita udah ada di Korea sekarang. Semangat. Ready? Ini akan menjadi sejarah karena ini pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live. Kita masuk ke ruang pimpinan rumah sakit Jong Kyung Won. Seorang pemimpin sekte aliran sesat. Di sini banyak peti mati. Bara, Gue gak akan sentuh. Gue cuma mau masukin tangan doang. apaan sih Bar? Enggak. Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402. Ada yang salah sama tempat ini. Lu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini? Bonekanya pindah ke situ, Ri. Lu lihat tuh itu dirancang. Bukan muhrim. Udah deg-degan masuk. Kamu yang centil, kamu yang merah masalahnya. Banget ya Allah. Po, dari trailernya aja tadi, jujur, gua pribadi sih ikutan deg-degan. Gimana dia yang langsung di sana? Bukan Gitu. yang jam-scare murahan. Iya. Bener deg-degan Terus juga kan kayak itu kameranya berarti kayak bikin ngevlog gitu kan? Semacam itu, kita pakai namanya konsepnya found footage. Found footage itu beda kayak syutingan pada umumnya. Pada umumnya kan biasanya kru-kru ada di set, rame. Iya. Di depan sini ada banyak kawan-kawan kru gitu. Kalau ini beda. Ini bener. Jadi total lokasinya tuh harus clear. Paling enggak jaraknya sekitar 100 meter. Monitor tuh 100 meter dari set. Jauh keburu dicekek setan. Udah keburu itu mah jauh banget, minta tolongnya gimana. Bang Elang jadi ini apa sih, peran apa di situ sebagai apa? Jadi ada content creator, Mbok. Jadi kita berenam, itu kita content creator dari Indonesia mau ngeliput konten di Korea. Ada satu rumah sakit paling angker, salah satu rumah sakit paling angker di Korea. Kita punya ambisi buat dapet 3 juta penonton live. Kita melakukan penelusuran ke rumah sakit angker Korea ini. Nah, kalau misalkan udah tembus 3 juta penonton, nanti ada satu ruangan yang katanya ruangan paling angker lah di rumah sakit itu.
karakter lu nih Lang di film itu tuh kayak gimana sih? Gue tipikal kalau lagi ngonten tuh orang yang buat narasi gimana caranya, pokoknya atmosfernya segala macem tuh harus dibikin jadi serem gitu. Nah itu gue yang nge-build ceritanya waktu lagi bikin konten gitu. Namanya Bara. Namanya Bara. Berarti di film itu namanya Bara. Bara. Itu setannya tuh setan Korea apa setan Indonesia? Korea ada, terus kita juga ada salah satu adegan yang kita bawa ritual khas Indonesia ke Korea. Ritual khas ini. Boleh di-spill atau? Itu mending nonton nanti. Nonton ya. Tanggal berapa sih, Bro? 9 Juli 2026. 9 Juli 2026. Syuting di sana tuh di Korea tuh berapa hari? Oh ya, tapi berarti di mana lu? Di Koreanya di kota mananya? Ada kita 20 harian di daerah Seoul dan di pinggiran Seoul gitu. Satu hari syutingnya tuh bisa ngabisin waktu berapa jam, Lang? Paling sih sekitar 14 jam ya. Selama syuting ada pengalaman mistis nggak? Pribadi nggak ada, cuman beberapa temen sama beberapa kawan-kawan kru tuh katanya ada yang ngelihat kembarannya siapa, apa ada yang ngelihat. Soalnya baru dikasih tahu waktu kelar syuting, takutnya ntar dikasih tahu waktu lagi syuting pada bubar. Berarti ada kejadian di sana ya? Ada banyak katanya. Terakhir nih, Lang. Yes. Apa yang pengen lu sampein buat warga-wargi di rumah nih? Pokoknya jangan lupa nonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea tanggal 9 Juli di bioskop. Kenapa? Karena ini remake dari film Gonjam Asylum yang mana dia film horor, salah satu film horor top di Korea dan di beberapa negara cukup terkenal gitu. Jadi kayak kapan lagi kita bisa nonton found footage gitu. Oke, pokoknya warga-wargi harus banget nonton tanggal 9 Juli film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ibu-ibu, 9 Juli mau kemana? Tanggal 9? Nonton. Bener ya? Oke. Hatur nuhun pisan Bro Lang. Hatur nuhun Kang. Sudah mampir ke sini, sudah nyobain masakan kita. Oke warga-wargi, pokoknya setelah ini kita masih akan masak-masak bersama warga-wargi yang tadi sudah heboh dari pagi. So, jangan kemana-mana, tetap di Masakes Mantap Bener!